Sementara itu di sisi yang lain, sesampainya di rumah, Hanif tak menemukan di mana Bara berada. Bahkan orang tuanya pun tak mengerti di mana Bara saat ia bertanya. Hanif menggeram frustasi karena tak kunjung menemukan Bara. Bara yang sedang dicarinya saat ini sedang fokus mencari kayu, kain kafan, dan makam tua sesuai dengan arahan Kang Aji. Dalam perjalanannya mencari makam tua, Bara bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sedang membawa banyak sayuran di punggungnya. Bara menawarkan bantuan untuk membonceng kakek tersebut ke tempat jarak yang lebih dekat dengan rumahnya. Saat dia mengendarai motornya dengan membonceng kakek tersebut, Bara mengajaknya berbicara. "Aki jualan apa, Ki?" tanya Bara. "Sayur daun singkong, Cuk," jawab kakek itu. "Kamu mau kemana, Cuk? Bawa kain kafan dan kayu itu." Bara menegang mendengar pertanyaan kakek itu yang ternyata mengetahui Bara membawa benda-benda tersebut. Enggak ada apa-apa, Ki. Saya hanya keliling aja. Ini saya tadi nemu di jalan, saya ambil," jawab Bara agak tergugup. "Pulanglah, Cuk. Sebelum terlambat kamu akan menyesal. Pulanglah sebelum kamu nanti akan tak sempat dan tak akan ada waktu lagi. Jangan sia-siakan dengan hal yang tidak berguna. Serahkan pada yang punya kehidupan. Berdoalah padanya, hanya padanya. Jangan berbuat hal yang merugikanmu dan orang lain. Sekarang pulanglah, akan ada hal yang besar terjadi di rumahmu." Kakek itu berbicara panjang lebar, membuat Bara tak mengerti. "Ada apa emangnya, Kek?" tanya Bara. Lama Bara tak mendapatkan jawaban dari kakek. Bara menoleh ke belakang. Tak ada. Tubuhnya menegang karena merinding. Kakek itu tiba-tiba hilang. Ia berhenti sebentar dan bimbang. Melanjutkan perjalanan atau pulang? Ia ingat akan pesan kakek itu untuk segera pulang. Maka Bara segera pulang ke rumah. "Bara!" panggil Hanif. Sesungguhnya ia lega. Ia masih sempat melihat adiknya dihampirinya, Bara. Segera ia tarik Bara ke belakang rumah di pekarangan milik orang tua mereka yang sepi untuk berbicara. "Kamu tadi minta apa ke Kang Haji?" tanya Hanif dengan nada menuntut. "Aku akan menjalankan ritual tercepat, Kang, biar Muti segera lupain aku dan aku gak akan diganggu lagi," ujar Bara masih tenang, tak terganggu akan ucapan Hanif. "Hentikan, Bar, kamu akan menyesal. Bukan Muti yang mengganggu kamu," seru Hanif. Ia tak sabar lagi, tapi ia pun tak bisa berkata banyak karena ia sendiri tak memiliki bukti yang kuat untuk menunjuk Iva lah pelakunya. Ia harus menunjukkan pada Bara terlebih dulu bagaimana Iva agar Bara sadar. "Kang, Muti udah keterlaluan. Aku gak bisa diam gitu aja, Kang. Tanpa bantuan Kang Hanif, aku akan tetap menjalankan ritualnya," geram Bara tertahan. Ia tak ingin ikut tersulut emosi kakaknya. Ia sendiri tak tahu kenapa Hanif menjadi meradang amarah begini. "Ulah Bar, mane bakal nyesel," seru Hanif kembali. Bara tak memperdulikan ucapan Hanif. Ia berlalu begitu saja darinya. Hanif sudah merasa frustasi. Ingin ia menangis, menyesali atas segala kesalahannya dulu, merusak banyak perempuan yang suka dan jatuh cinta padanya, meniduri mereka tanpa mau bertanggung jawab, membuat mereka lupa dengan Hanif untuk meminta pertanggungjawabannya dengan melakukan ritual yang akan dilakukan Bara nantinya. Kenapa harus Bara yang harus menerima semua ini? Bila memang ini karma atas perbuatanku dulu, biarkan aku saja yang menanggungnya. Jangan Bara, geramnya dalam hati. Hanif sudah kehilangan cara untuk meyakinkan adiknya Sabara untuk berhenti dengan ritualnya, terutama ritual yang akan Bara jalankan ini. Ia pernah menjalankan ritual ini 2 kali. 2 anak gadis orang yang telah ia hancurkan masa depannya dipacari, lalu ditidurin. Itulah yang sering dilakukan Hanif dulu. Karena itu pacar-pacarnya kebanyakan adalah orang yang tak terlalu dekat dari desanya, agar sifat Casanovanya ini tak terendus penduduk kampungnya, terutama keluarga. 2 gadis yang ia bikin lupa akan dirinya ini karena mereka masih perawan, dan Hanif tidak siap untuk menikahinya. Sedangkan yang mereka sudah tidak perawan bisa dengan mudah ia putuskan. Toh sudah sama-sama buka segel. Begitu pikir Hanif. Ia berhenti menjadi playboy desa karena gadis kedua yang ia buat lupa dan linglung akan dirinya
ternyata sedang hamil muda. Si gadis ini pun tak bisa menuntut apa-apa pada Hanif, karena ia seakan-akan lupa bahwa pernah punya pacar bernama Hanif yang harus dimintai pertanggungjawaban. Si gadis itu malu karena hamil muda tanpa suami dan belum menikah. Terlebih lagi, ia tinggal di desa. Yang sudah pasti gosip akan sangat cepat menyebar dari mulut satu ke mulut lainnya. Gadis itu pun pergi dari desanya. Naas ia malah meninggal dalam perjalanan dengan motornya saat akan hendak kabur dari desa. Dengan kejadian itu, sedikit membuka mata hati Hanif atas dirinya yang ternyata begitu brengsek, mempermainkan banyak perempuan hingga hamil yang sudah pasti anaknya, kemudian membuat seorang secara tidak langsung kehilangan nyawa. Rahasia ini ia simpan rapat-rapat agar tak terendus bau bangkai kebusukan dirinya dulu. Ia tak ingin mengulangi hal yang sama, karena itu mungkin sifat playboynya masih melekat. Tapi untuk having sex, ia udah tak berani melangkah jauh. Bahkan untuk menikah pun dirinya enggan karena masa lalu buruknya itu. Saat ini Hanif sedang berpikir keras bagaimana agar Bara tidak melakukan ritual yang bisa jadi akan disesalinya nanti. Karena itu Hanif memutuskan untuk mengikuti dan mengintai Bara dalam melakukan ritualnya. Sebisa mungkin ia akan menggagalkan Bara. Kini Bara tak habis pikir dengan kakaknya Hanif. Bukankah Hanif yang mengenalkannya pada Kang Aji dan membantunya agar keluar dari gangguan-gangguan? Tapi kenapa sekarang justru Hanif seakan melarang Bara? Awalnya Bara memang akan mengajak Hanif untuk menemaninya dalam mencari kuburan tua sebagai syarat dalam menjalankan ritual ini. Perlengkapan lainnya sudah ia siapkan. Seperti yang dibilang Kang Aji, kayu yang ia siapkan dengan ukuran panjang 10 cm, kayu lebar 1 cm. Sudah ia beri nama, satu atas namanya sendiri, satu nama Muti. Kayu-kayu itu dililit dengan kain kafan, nantinya akan ditancapkan di kuburan tua milik orang lain. Kuburan tua yang dipilih Bara adalah di belakang rumah mereka persis. Terdapat kuburan yang sudah lama, letaknya di balik pekarangan dan bukit kecil. Jadi jalan yang mengarah ke sisi hutan yang lain itu, jarak tempuhnya sendiri tak sampai 1 kilo, sehingga tak terlalu jauh. Pukul 21 tepat, ia mulai berangkat. Ia berharap tidak akan mendapat rintangan apapun selama perjalanan. Meski jaraknya cukup dekat, tapi tetap akan menimbulkan kesan angker karena dilakukan di malam hari. Bara hanya membawa lampu senter SWAT yang biasa digunakan untuk pendaki gunung. Beruntungnya tadi saat mengecek perlengkapan, beberapa lampu senter di rumahnya masih berfungsi. Ia ingat lampu senter ini pernah ia gunakan saat naik gunung bersama teman-teman kampusnya kala itu. Bara berjalan mengendap perlahan, tak berani ia melangkah dengan cepat ataupun yang sangat pelan. Degup jantungnya terus terpacu, adrenalinnya seakan terus dipicu. Ia tak berani menolehkan kepala kanan kiri. Mulutnya komat kamit sembari memegang senter dan terus mengarahkannya ke depan. Jarak pandang senter SWAT yang jauh dan bisa diperbesar cahayanya membantunya mengenali jalan ke arah kuburan tua yang menjadi tujuannya. Pulanglah nak, jangan diteruskan. Tiba-tiba entah mengapa, Bara seakan mendengar suara kakek tua yang dia tolong tadi. Mengapa kakek tua juga menyuruh Bara untuk tak melakukan hal ini? Suara-suara kakek itu seakan bercampur dengan suara-suara lain yang entah dari mana, seperti terngiang di telinganya, terus-menerus. Kurang dari 50 meter, kuburan tua itu sudah tampak dari posisinya berjalan kini. Ia segera melangkah dengan cepat, mencari di mana makam yang akan ia tancapkan kayu yang bernama Muti, dan satu kayu atas namanya sendiri akan ia lempar. Sembari ia menghafal rapalan semacam mantra dalam secari kertas untuk ia baca saat menjalankannya. Dikeluarkannya kayu yang sudah terlilit kain kafan dengan nama Muti dan dirinya. Sebelum hendak ditancapkan, ia memandangi kayu bernama Muti. Digenggamnya kuat-kuat kayu itu. Lagi-lagi ada rasa yang seperti berperang, ingin mengalahkan satu sama lain, yang ia tak mengerti dan tak pernah mencoba mencari tahu rasa apa itu. Pulanglah nak, segera tinggalkan semua ini. Suara kakek itu terdengar lagi. Tancapkan Bara, ayo nak. Seru suara lain yang lebih mirip suara perempuan, namun hanya sayup-sayup terdengar lirih. Akibat bisikan-bisikan yang sangat tidak jelas ini, membuat tubuh Bara menegang hebat. Senter SWAT yang sejak tadi ia pegang di tangan kanan, ia cengkeram kuat-kuat. Meski itu membuat tangannya sendiri ngilu dan nyeri. Enggak, aku enggak boleh nyerah gitu aja. Harus aku tuntaskan. Bara hanya memekik seru dalam batinnya.
Tekad yang sudah ia bulatkan itu segera saja ia tancapkan ke kuburan yang sudah ia pilih. Saat kayu sudah akan tertancap di kuburan tersebut, ada sepasang tangan yang menahannya. "Ulah Bara!" Bara menatap tajam pada pemilik tangan yang menahannya. Di sisi lain, Hanif terus mengikuti langkah Bara yang akan menuju kuburan di belakang rumah. Ia sudah merasa tidak enak saat terus menyusuri jalan ke arah hutan itu. Tapi melihat Bara yang tampak seperti kesetanan itu, ia sungguh tak akan ketinggalan dan kehilangan jejak Bara. Entah kenapa, dia sudah seperti memiliki firasat yang buruk. Dari jarak beberapa meter tempatnya mengawasi Bara, terlihat Bara seperti sedang dilema. Seperti tarik-menarik dalam diri Bara. Saat ia melihat Bara hendak menancapkan kayu tersebut, segera Hanif berlari dan mencegahnya. "Ulah Bara!" teriak Hanif. Kakak beradik ini sekarang saling berhadapan dengan tangan yang berebut akan kayu yang terlilit kain kafan. Saat Hanif berhasil merebut kayu itu, segera Hanif membuang keduanya jauh-jauh. Tampak emosi Bara tak terkendali. Matanya memerah dan menatap nyalang pada Hanif. Hanif tahu Bara seperti orang kerasukan. Sekuat tenaga Hanif beradu kekuatan dengan Bara yang kini dikendalikan oleh sosok makhluk halus. "Sadar Bara, Judik, indit maneh!" usir Hanif. Ditekan kasar tengkuk Bara. Ia memukul Bara dan Bara pun tersentak. Kemudian secara tiba-tiba, tubuh Bara lemas. Tapi ia masih dalam keadaan antara sadar dan tidak. Mereka duduk di antara kuburan yang sudah tidak terawat itu. Kuburan tua ini memang adalah kuburan warga dari desanya yang sudah lama. Sangat jarang orang-orang datang berziarah ke makam ini, karena keluarganya yang sudah tidak lagi tinggal di desa ini, atau karena sudah tak ada lagi keluarga yang hidup. Baik Bara dan Hanif, keduanya menghela nafas dalam. Bar, ayo pulang. Ritual ini gak akan bener. Percaya Akang, bukan Muti yang mengirim kamu gangguan ini, ujar Hanif yang masih tersengal-sengal napasnya. Bara tidak merespon. Tatapannya hanya kosong. Ia tak mampu merespon apa-apa. Kamu tahu Bar, bukankah aneh bila Muti yang mengirimkan gangguan? Kenapa harus mimpi-mimpi kamu itu adalah wajah Muti? Harusnya bila Muti mengirimkan gangguan padamu, ia takkan pernah menunjukkan wajahnya. Bukankah itu bunuh diri? Tanya Hanif pada Bara. Mendengar rentetan pertanyaan Hanif, Bara menoleh pada kakaknya. Saat Bara hendak bersuara, Hanif merasakan ada hawa yang tidak enak. Entah mengapa tubuhnya merasa berat. Sekeras hati ia mencoba melawan sesuatu yang hendak masuk ke dalam tubuhnya. Tidak hanya satu, melainkan ada banyak jin yang sedang beramai-ramai ingin masuk ke dalam tubuhnya. Bar, ayo kita pulang, pinta Hanif dengan nada terbata-bata. Bara pun bisa melihat keanehan dalam diri Hanif. Ia segera bangkit dan hendak berjalan. Tapi melihat Hanif yang seperti kesulitan menggerakkan tubuhnya, segera Bara mendekati Hanif. "Kang, kenapa Kang?" tanya Bara dengan nada khawatir. Hanif hanya nyengir tipis, tapi ekspresinya menunjukkan ketakutan. Sekuat tenaga ia ingin banyak bicara pada Bara, tapi sangat sulit menggerakkan lidahnya yang seperti dikunci itu. Melihat keadaan Hanif yang aneh, ia segera saja menggendong kakaknya di punggungnya. Tanpa peduli apapun, ia segera berlari dengan langkah cepat, sembari menggendong Hanif dengan satu tangan lagi membawa senter SWAT. Susah dan berat, tapi ia tak ingin mempertaruhkan keadaan kakaknya yang bisa jadi akan gawat. Setelah tampak ke halaman belakang rumah mereka, di depan pintu dapur belakang ada bangku dan gentong air yang sering dibuat wadah untuk menampung air bersih atau air hujan, guna menyimpan bila sumur kering atau lagi susah air. Segera Hanif didudukkan, kemudian ia basuh wajah, kaki dan tangan Hanif agar bersih dari sisa kuburan tadi. Hal yang sama pun ia lakukan pada dirinya. Ditepuk-tepuknya pundak Hanif. Kang sudah sadar?" tanya Bara sambil mengawasi Hanif. Respon yang diberikan Hanif hanya menggerakkan bola matanya mengikuti arah Bara berada. Dengan tatapan yang masih kosong, Hanif mengeluarkan suara yang sangat lirih, seakan tubuhnya lemas tak berdaya, sampai Bara harus mendekatkan telinganya pada bibir Hanif agar bisa mendengarkan kata-kata kakaknya itu. "Bawa masuk," ucap Hanif. Bara awalnya hanya mengernyitkan dahi, tidak mengerti dengan perkataan Hanif. "Oh, maksudnya mungkin disuruh bawa masuk Hanif ke dalam rumah," batin Bara.
Ia segera mengangkat tubuh kakaknya dan menggendong kembali seperti tadi, masuk ke dalam rumah dan membawa tubuh Hanif masuk ke kamarnya. Agak ragu sebenarnya membiarkan Hanif di dalam kamar sendiri, tapi saat ia meletakkan Hanif di atas kasur dengan masih posisi duduk, Hanif segera mengambil posisi tidur dengan terlentang. Matanya melihat ke arah atas dengan tatapan kosong, tapi kemudian ia memejamkan matanya. Bara yang melihat mata Hanif yang sudah terpejam, mengira kakaknya sudah lelah dan ingin tidur. Ia pun segera beranjak untuk masuk ke kamarnya sendiri. Bara tak menyadari akan apa yang terjadi nanti pada kakaknya. Ia pun merasa tubuhnya lelah. Ia sendiri merasa bodoh dengan melakukan ritual tadi. Begitu nekat dirinya mendatangi sebuah makam tua hanya untuk mengubur nama Muti. Tak diperhitungkan olehnya bahwa itu adalah makam orang lain. Bisa saja hal-hal buruk terjadi. Bara pun memejamkan matanya, berharap esok paginya akan cerah dan lelahnya hilang. Hari ini adalah hari yang berat. Bertemu Muti dan kembali kasar pada gadis itu. Kemudian ia nekat untuk melakukan ritual terberat ini. Singkat cerita, setengah jam sudah lewat azan subuh. Abah dan emak Bara sudah terbiasa bangun sebelum subuh berkumandang. Saat mereka beraktivitas di dapur, emaknya yang sedang memasak nasi dan memasak air, serta hendak membuat sarapan. Sedangkan abahnya yang berada di pekarangan rumah. Mereka mendengar suara-suara aneh dari kamar Hanif. Penasaran mereka pun mendatangi kamar Hanif. Astagfirullah, teriak emak Bara dengan nyaring, membangunkan Bara yang tidur di kamar sebelah Hanif. Emak dan abah terkejut melihat Hanif mendesis dan meliuk-liukkan tubuhnya. Kemudian berhenti. Hanif menunduk kosong. Tak selang beberapa menit, kemudian Hanif malah tertawa dengan suara mirip perempuan, dengan suara melengking yang mengerikan. Emak dan abahnya masih tidak mengerti apa yang terjadi pada Hanif. Anaknya ini seperti orang kerasukan. Ada apa, Mak? Kenapa? Bara tak dapat melanjutkan kata-katanya. Ia melihat sendiri keadaan kakaknya. Emaknya hanya bisa menangis sedih, tak tahu harus apa. Sedangkan abahnya segera menghubungi anak sulung mereka untuk segera datang dan mencari orang pintar untuk melihat keadaan Hanif. Keadaan Hanif sendiri kini melompat-lompat di atas kasurnya dan tertawa cekikikan seperti anak kecil. Bara tak mengerti kenapa kakaknya bertingkah dengan berubah-ubah begini. Abahnya mendatangi Hanif mencoba menenangkan sebisa yang orang tua itu bisa. Hanif, nak, tenang ya, lawan ya, ucap abah dengan suara lembut. Hanif menoleh kemudian menyeringai pada abahnya. Seringaian itu kian lama kian lebar. Kemudian Hanif tiba-tiba pingsan. Kang Hanif, ujar emak berteriak sambil menangisi anaknya yang tiba-tiba seperti ini. Bara tak mengerti keadaan kakaknya ini kenapa. Ia melihat masih subuh saat ini. Apa sekarang gangguannya beralih ke tubuh Hanif? Tanya Bara dalam hati. Bara dan Abah membetulkan posisi tidur Hanif agar nyaman. Abah memberikan pesan padanya untuk menjaga Hanif. Abah dan emak kembali melanjutkan aktivitas mereka dengan perasaan yang tak ceria saat mereka bangun tidur. Ada ketakutan yang membayangi pasangan lanjut usia tersebut akan terjadi hal yang buruk pada anak mereka. Pagi itu sarapan keluarga Bara tak seperti pagi sebelumnya. Keheningan menemani pagi mereka. Tak ada dari mereka yang membuka suara untuk mengobrol. Kebetulan ini adalah hari Minggu. Biasanya kakak-kakaknya akan datang mengunjungi rumah orang tua mereka. Karena ketiga kakaknya memang masih tinggal di kelurahan yang sama, hanya jarak dan beda desa saja mereka terpisah. Tepat pukul 7.15, kakak laki-laki tertua Bara datang. Ia tak berhasil membawa orang pintar sesuai permintaan abahnya. Karena ia pun tak tahu apa yang terjadi pada Hanif, sehingga ia memutuskan untuk melihat keadaan adiknya dulu. Mereka bercakap-cakap sebentar mengenai keadaan Hanif tadi subuh sekilas. Kang Banu, nama kakak tertua Bara ini, setelah menerima penjelasan dari abah, segera masuk ke kamar Hanif. Ia membangunkan Hanif dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Hanif, bangun. Ditepuk-tepuknya pipi Hanif. Tak lama kemudian Hanif pun bangun. Emaknya yang melihat anaknya terbangun, segera mengambil air hangat dan sarapan yang sudah disiapkan untuk Hanif bila bangun. Banu, iya sarapan ke Hanif, ucap emak menyodorkan makanan dan minuman untuk Hanif. Hanif yang sudah sadar merasakan keanehan melihat keluarganya berkumpul di kamarnya. Kenapa pada di sini? Tanya Hanif sambil mengerutkan keningnya.
Mana yang sadar? Kang Banu malah balik bertanya. Memangnya aku kenapa, Kang? Kesurupan, seru Kang Banu yang membuat Hanif Membelia kaget, tak percaya. Makan dan minum dulu, nanti kita ngobrol, ucap Kang Banu lagi. Ada kelegaan dari Abah dan Emak melihat keadaan Hanif telah pulih. Terlebih sekarang Hanif makan dengan lahap sekali. Tak sampai 10 menit makanan itu ia tandaskan. Setelah selesai minum, Hanif ingin berbicara pada Bara berdua saja. Tapi karena masih ada Kang Banu, ia urungkan niatnya tersebut. Melihat keadaan Hanif yang cukup baik, Kang Banu pergi beranjak sebentar ke arah dapur. Hal ini dimanfaatkan Hanif untuk berbicara pada Bara. Bara, akang mohon hentikan segalanya terkait Kang Aji. Tinggalkan Bara. Kembalilah ke kota dan bekerja kembali, ucap Hanif tulus. Ia menghela nafas dalam kemudian berkata, percaya Akang Bar, bukan Muti yang mengirim gangguan padamu. Akang mohon maaf atas segalanya. Harusnya kamu tidak perlu melakukan hal-hal bodoh semacam ini. Jangan tiru Akang ya. Akang sudah banyak dosa. Kali ini percaya Akang. Hanif tak melanjutkan kembali kata-katanya karena Kang Banu sudah masuk kembali ke kamar. Kakak beradik itu mencoba mengobrol seru bersama. Awalnya hanya untuk mengalihkan pikiran Hanif, tapi kemudiannya justru malah sebaliknya. Hanif kembali mengalami hal aneh. Gigi-giginya bergemutuk. Ia memandang seluruh kamarnya. Kemudian ia menundukkan kepala dan melirik ke atas bawah, kanan kiri. Bola matanya bergerak-gerak, tak tentu arah. Ia menyeringai sangat lebar, sangat aneh dan menakutkan. Manusia biasa sekalipun akan merasa sakit menarik begitu lebar otot-otot sekitar mulutnya. Tapi kali ini, ia seperti tertahan, seakan sedang bertarung kuat dengan tubuhnya sendiri. Dengan mengibaskan tangan kanan ke wajahnya, Hanif berkata, ada yang mau masuk ke tubuhku banyak. Ada kuntilanak, ada pocong. Mereka semua pada pengen tinggal di tubuhku. Ayanu hidung tinggi badak awakna. Lanjut Hanif kembali mengatakan apa yang ia lihat. Ucapan Hanif ini membuat Kang Banu dan Bara saling memandang dengan kerutan dahi yang sudah berkerut-kerut. Ibarat kain, wajah mereka saat ini sangat kusut dan tak memahami apa yang dimaksud Hanif. Bara, ayo ikut Kang Banu. Kita bawa Hanif ke desa Akang. Di sana ada orang pinter yang ngerti ginian. Kita nggak ngerti, Akang yang bawa motor ya. Kamu di belakang sambil pegangin Hanif. Takutnya di perjalanan keadaan kesurupan gini, ujar Kang Banu dengan tergesa-gesa. Kemudian ia menepuk pundak Hanif. Hanif, sekuatnya kamu lawan mereka yang mau masuk. Tahan sampai kita sampai ke rumah Uwa Ubed, tukas Kang Banu. Setelah menyampaikan keadaan Hanif pada kedua orang tuanya, Kang Banu segera membonceng Bara dan Hanif. Sesuai perintah Kang Banu, Bara memegangi Hanif agar tidak macam-macam. Banu dan Bara berusaha sekuat mungkin bersikap normal. Jangan sampai tetangga curiga terlebih dahulu. Khawatirnya akan menjadi bahan pembicaraan tetangga yang pastinya akan menjadi beban bagi orang tua mereka. Dalam perjalanan menuju desa tempat tinggal Kang Banu, sesekali Hanif tak terkendali. Kadang bertingkah layaknya monyet dengan bibir yang digerakkan macam monyet ketika menguap, tapi tiba-tiba nangis seperti suara perempuan sampai menari-nari dengan kondisi ingin berdiri. Untungnya Bara sigap memegangi Hanif, kalau tidak mereka berdua akan oleng dan terjatuh. Desa Kang Banu tidak terlampau jauh, bisa ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Saat ini mereka telah sampai di rumah Uwa Ubed, orang pintar yang dibilang oleh Kang Banu. Kang Banu masuk terlebih dahulu untuk menyampaikan maksud kedatangannya, kemudian membawa Hanif masuk ke dalam rumah. Dengan duduk beralaskan tikar sederhana, dengan lantai rumah yang hanya kayu, karena rumah Uwa Ubed adalah rumah panggung. Uwa Ubed memeriksa keadaan Hanif dengan teliti, sedangkan yang diawasi Hanif hanya sesekali menunduk kemudian menyeringai. Belajar ilmu apa adikmu Banu? Tanya Uwa Ubed. Banu yang tak mengerti, ia justru kaget dan heran. Ilmu? Ia tidak pernah tahu kalau Hanif sedang belajar ilmu. Bahkan Hanif tidak mau sekolah, batin Kang Banu. Hanif nggak sekolah Uwa, hanya itu jawaban yang bisa diberikan oleh Kang Banu. Kamu ini, adikmu ini sedang belajar ilmu kebatinan, malah mendekati ilmu hitam. Masa kau tidak tahu? Cibir Uwa Ubed. Kemudian mengalihkan pandangannya pada Bara yang tertunduk. Hei budak kasep, kalian belajar ilmu apa? Dan di mana? Tanya Uwa Ubed dengan nada merendahkan. Anu Uwa, di Kang Aji dari desa Karangsetra. Tapi saya masih baru ikut, ucap Bara dengan takut.
Yang ia takutkan adalah respon Kang Banu kakaknya. "Goblok marane tehnya. Aji itu masih piik, ibaratnya masih anak ayam. Tapi sudah sombong mengajarkan ilmu mentah begini. Kenapa kalian ikuti? Untuk apa kalian belajar begini? Kasep, kami itu udah kasep, masih mau pasang susuk?" Kang Banu menatap tajam pada Bara, seakan meminta penjelasan darinya mengenai ucapan Wak Ubed. "Enggak Wak, bukan karena itu," ujar Bara menunduk takut. "Banu, adikmu ini ketempelan jin. Banyak sekali yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Aku rasa ada yang sengaja mau mencabut ilmunya dengan cara kotor. Tidak hanya itu Banu, adikmu ini sudah pasang susuk juga. Aku gak akan bisa berbuat banyak. Ini memang masih dalam tahap awal, tapi resikonya adalah fisik adikmu. Ia tak akan mampu bertahan lama, karena harus terus-menerus bergelut dengan jin yang ingin masuk. Aku harus menyampaikan resikonya adalah kematian." Pahit memang yang dikatakan Wak Ubed, tapi pria tua itu harus menyampaikan keadaan yang sesungguhnya agar nanti menyiapkan diri. Tapi siapa yang pernah siap dengan kematian? "Hei budak Kasep, jangan lagi datang ke rumah Haji. Biar aku nanti yang mendatangi Haji. Kamu juga jangan datang ke rumah gadis yang ada di Karangasih. Kamu kena pelet dia." Bara mematung mendengar ucapan Wak Ubed. Bagaimana tahu si Wak ini? Sedangkan Bara sendiri tak pernah cerita apapun dan belum pernah bertemu dengan Wak Ubed. Melihat Bara yang sepertinya bingung dan terkejut, Wak Ubed menyampaikan, "Aku pernah beberapa kali bertemu di jalan denganmu dan berboncengan dengan gadis Karangkasih itu. Keluarganya sangat terkenal dengan peletnya, dan ia pun melakukan pelet terhadapmu. Aku baru tahu kalau kamu anak si Salman dan adik si Banu. Kamu hampir jarang ada di kampung kan? Kita jarang ketemu. Dan Uwa sangat kenal siapa gadis itu dan keluarganya. Tapi kamu boleh percaya atau tidak, kata-kata Uwa ini." Kemudian Wak Ubed memberikan mandatnya pada Kang Banu. "Banu, kamu harus jaga Hanif, karena ini masih dalam tahap awal. Akan banyak jin di sekitar yang mencoba menempel. Sebisa mungkin ajak bicara, jangan biarkan sendiri. Tapi aku khawatir bila malam ia akan menjadi-jadi. Kalian sekeluarga harus siap. Tak ada mantra atau hal apapun yang bisa aku lakukan. Uwa juga nggak bisa menyuruh kalian harus berbuat ini dan itu. Uwa akan datangi Aji. Yang kalian lakukan adalah menjaga Hanif. Nanti akan aku usahakan untuk malam ke rumahmu. Sampaikan salamku untuk abah kalian." Setelah mengucapkan kata terakhirnya, Wak Ubed menyuruh membawa pulang Hanif. Ia hanya memberikan air dalam botol mineral berukuran 1,5 liter untuk disiramkan ke kepala Hanif, dan juga diberikan untuk minum hanya sebagai penangkal sementara. Setelah mengetahui fakta yang mengejutkan mengenai Kang Aji juga Iva, Bara semakin bersalah. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Ia pun harus siap mendapat amarah dan tuntutan atas penjelasannya mengenai hubungan Aji dan Hanif dari Kang Banu. Sementara itu di sisi lain, "Bi, ayolah tolong Iva sekali lagi. Iva gak bisa kehilangan Bara begitu saja, Bi." Iva memelas bantuan pada bibinya yang memang seorang dukun yang terkenal dalam hal pelet. Banyak orang-orang dari luar desa, bahkan dari kota yang datang ke rumahnya agar dibantu memikat lawan jenis. "Geus teu bisa bibi Neng Iva. Bibi cuma bisa bantu kamu dengan ngasih liontin dan minyak wangi. Bahkan Bibi sudah salah juga karena mengirimkan mimpi-mimpi buruk. Harusnya nggak boleh Bibi lakukan itu. Bibi bahkan sudah ditegur oleh Wak Ubed. Dia orang pinter, paling senior dan disegani di sini. Bibi nggak berani melawan Wak Ubed itu. Bisa habis Bibi nantinya." Mendengar jawaban bibinya yang ketakutan terhadap si Wak itu, Iva merasa sangat kecewa dan marah. Sudah 2 minggu ini Bara tidak membalas pesan WhatsApp dan mengangkat panggilan darinya. Bahkan terakhir 2 hari lalu hingga hari ini, nomornya telah diblokir. Iva sungguh sangat kesal saat ini pada Bara. Ia tidak bisa diabaikan oleh Bara. Ia juga tak akan kalah dari siapapun. Maka dari itu, ia memutuskan akan mendatangi rumah Bara. Di sisi lain, sudah 2 minggu sejak Hanif kesurupan di subuh itu. Hingga hari ini tak ada perkembangan berarti. Kadang Hanif sadar dan bisa berbicara normal, tapi kadang pula tiba-tiba menjadi aneh. Bila malam tiba, adalah hal paling mencekam dan juga memalukan bagi keluarga Sabara. Awalnya para tetangga tidak ada yang tahu tentang kondisi Hanif, tetapi saat pada malam ketiga,
Tiba-tiba saja Hanif yang awalnya diam dan ikut menonton TV, lompat-lompat dan naik kemudian melompat dari satu sofa ke sofa lain. Ia juga tertawa dengan keras, karena begitu kerasnya, suara Hanif hingga bisa terdengar dari rumah tetangga yang berada di bawah jauh dari rumah keluarga Bara. Hal yang tidak mungkin bila ini adalah suara manusia bisa berteriak sekencang itu. Bahkan di hari keempat, Bara dan Banu yang saat itu menjaga Hanif sangat kewalahan karena Hanif yang terus lompat-lompat hingga bisa mencapai keluar rumah. Sejak kejadian malam itulah akhirnya para tetangga tahu akan apa yang terjadi pada Hanif. Malu? Mau bagaimana lagi? Memang begitu keadaannya. Ada tetangga yang datang untuk menunjukkan rasa simpati dengan mengirim makanan atau doa. Tapi banyak juga yang menggosipkan di belakang keluarga Bara. Tapi saat ini keluarga Bara hanya tersenyum atau tidak membalas apapun orang-orang yang katakan tentang Hanif. Saat ini tubuh Hanif lebih lemah dari kondisinya 1 minggu lalu. Saat malam, ia tidak akan tidur, tapi ia akan bangun hanya terlentang di kasur. Pandangan matanya tetap kosong. Terkadang ia berjalan di dalam rumah, tapi kakinya seperti tak menapak dan menyentuh lantai dengan benar. Bila 1 minggu ke belakang Hanif masih bisa makan dan minum walau sedikit, memasuki minggu kedua, Hanif semakin tidak bisa menerima asupan makanan. Hanif terpaksa harus diberikan cairan untuk memberi asupan makanan. Karena Hanif harus makan dari selang infus, tubuh Hanif bahkan semakin kurus. Tulang-tulangnya sangat kentara sekali yang terbalut kulitnya. Hal yang semakin membuat miris adalah kulitnya yang makin lama kian menghitam, seperti gosong terpanggang. Dokter desa yang memeriksa Hanif hanya bilang Hanif terkena sakit tipes. Tapi tentu saja dokter hanya bisa menyimpulkan demikian, karena Hanif emang susah makan secara langsung. Emak dan kedua teteh Bara hanya bisa meratapi dengan tangisan dan doa dalam setiap sholat mereka. Bila pagi hingga sore, Bara menemani abahnya bekerja, dan saat waktu pasar tiba, abah dan Bara saja yang berjualan. Sedangkan saat malam, Kang Banu dan Bara akan menjaga Hanif. Beberapa teman Hanif bahkan juga ikut membantu. Mereka ikut mendoakan kesembuhan kakak Sabara itu. Wah Ubed pun beberapa kali menemani Banu dan Bara menjaga Hanif. Sore hari Abah Bara dan Kang Banu mereka berkumpul bersama Wah Ubed yang juga datang untuk melihat keadaan Hanif. Salman, aku tahu ini berat bagi keluarga kalian, tapi aku harus menyampaikan. Ikhlaskan Hanif ya bila ia harus dipanggil. Saat ini tubuhnya tergolek lemah. Sudah 2 minggu bukan? Hanif bahkan tidak buang air kecil ataupun buang air besar. Apakah normal manusia begitu? Itu bukanlah pertanyaan dari Wah Ubed. Akan tetapi Wah Ubed lebih kepada memberikan pendapatnya. Apakah normal manusia biasa tidak makan dan minum, tidak pula buang hajatnya? Abah yang mendengar, ia hanya mendesah saja. Aku ikhlas diberi Allah cobaan seperti ini Ubed. Hanya saja kenapa anakku jadi begini? Itu kamu belum ikhlas Salman. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara Aji dan Hanif. Tapi bila memang ini perbuatan Aji, memang iya. Aji dengan sengaja mencabut ilmu Hanif tanpa diketahui Hanif. Lalu ia mengirim bala yang justru mentah dan kembali padanya. Maksudnya Ubed, orang tak ngerti? Tanya Abah penasaran dengan penjelasan Wah Ubed. Aji, dia yang menanam, tapi dia yang mencabut dengan paksa dan melihat resikonya. Sedangkan ilmunya masih cetek. Saat aku menemuinya 1 minggu lalu, Aji bahkan sudah jadi gila. Dia gila karena ilmunya sendiri, seru Wah Ubed. Kemudian ia melanjutkan kembali ucapannya. Yang aku dengar dari kasakusuk anak-anak yang ikut si Aji, ada masalah tentang uang dan perempuan yang melibatkan mereka. Tapi aku tak tahu harus tanya siapa. Karena saat ini Hanif dalam keadaan begini, sedangkan Aji jadi gila. Bahkan sekarang Aji dibawa keluarganya ke Cianjur. Apa kamu mau menuntut Aji? Karena apa? Santet, mana buktinya? Abah dan Banu dan Bara hanya meresapi setiap kata yang keluar dari Wah Ubed. Dan memang benar yang dikatakan Wah Ubed. Keluarga mereka tak akan bisa membawa masalah ini ke jalur hukum. Terlebih Kang Ajinya sendiri menjadi gila. Awalnya Bara tak percaya jika Kang Aji menjadi gila. Akan tetapi ia nekat mendatangi rumah Kang Aji tanpa sepengetahuan siapapun di siang dan malam hari. Ia melihat sendiri, bagaimanapun Kang Aji mengalami hal yang sama seperti Hanif.
Badannya yang berisi cenderung gemuk itu pun sekarang menjadi kurus. Bahkan jenggotnya kian lebat saja saat Bara melihatnya untuk terakhir kali saat itu. "Apa tak ada cara untuk menyembuhkan akang saya, Wak?" tanya Bara lirih dan penuh penyesalan. "Akangmu harus bersin, dan bila ia buang air kecil saja atau buang air besar, mungkin ada harapan ia bisa perlahan kembali. Tapi aku tak bisa memastikannya. Kita ini manusia, bukan Tuhan," jawab Wak Ubed dengan tegas. Mendengar jawaban Wak Ubed, Bara memutuskan keluar rumah. Ia ingin mencari angin segar. Pikirannya terlalu kusut. Ia membawa motornya ke arah PLTA Saguling. Setelah sampai di jembatan, ia menghadap waduk besar di hadapannya ini. Tangannya berpegangan pada pembatas jalan jembatan. Jembatan ini tak terlalu ramai kendaraan, sehingga ia akan aman saja. Ia teringat-ingat dengan perkataan Fadil. "Apakah kesyirikan harus dibalas dengan kesyirikan?" Kata-kata Fadil begitu menggema. Fadil temannya itu sudah mengingatkan akan ada resiko yang terjadi. Dan kini ia menyesali atas tindakan bodohnya. Ia sekarang sudah taat dan rajin melaksanakan sholat. Sampai saat ini ia merasa salah dan menyesal atas apa yang terjadi pada Hanif. Dan ia pun merasa bersalah pula pada Muti. Bara teringat kembali perkataan Hanif saat masih sadar bahwa bukan Muti yang mengirimkan gangguan, dan justru Iva. Nomor Iva pun sudah ia blokir. Ia sudah tak ingin menemui gadis itu. Akan tetapi, tampaknya Bara salah. Di jembatan Saguling ini di sore hari ini, ia justru bertemu dengan Iva yang awalnya akan menemui Bara di rumahnya. Justru malah bertemu Bara di Saguling karena ia melihat Bara yang mengendarai motornya dan mengikuti kemana Bara pergi. Panggil Iva." Bara menoleh. Kali ini ia menatap Iva dengan tatapan tajam, dengan rahang yang mengeras. Segera ia menjaga jarak dari Iva. Dia tidak ingin disentuh Iva setelah tahu bahwa Iva telah melakukan peletnya dari cerita Wak Ubed. Melihat Bara yang tiba-tiba menjauh dan menatap tajam padanya, Iva menangis. Sayangnya tangisan Iva ini tak berefek apapun bagi Bara. Ia tidak ingin tertipu lagi. Bara pun tak merespon panggilan Iva dengan kata-kata. "Aa, tolong dengerin Iva. Iva cinta Aa. Maafin Iva. Beri Iva kesempatan agar bisa memperbaikinya," ucap Iva di sela-sela isak tangisnya. Bara mendengus kasar dan mencepik. "Setelah yang kamu lakukan padaku, menggangguku dengan mimpi buruk yang harus membuatku bodoh ketakutan, hingga ku akhirnya melepaskan karirku, melepas Muti, bahkan akangku yang sekarang sakit. Kamu masih berani menemuiku, ha?" Bara semakin naik pitam. Baginya saat ini adalah kesempatan ia marah pada Iva, penyebab kekacauan hidupnya. "Aku bodoh kalau sampai aku mau menerima Iva. Kalau aku punya bukti, aku bisa melaporkanmu, pada polisi atas segala tindakanmu. Karena ritual bodoh itu, akangku sekarang sakit. Ia hidup tapi seperti mati. Dan kamu ingin aku beri kesempatan apa, Kalau kamu mau cintaku, aku tidak bisa memberikan hatiku pada seseorang sepertimu. Tapi kalau kamu ingin hidup tenang dan menerima maafku, jangan pernah menemuiku atau melakukan hal-hal buruk lainnya. Perbuatanmu bila tidak dibalas di dunia, maka terimalah di akhirat." Iva bergeming. Tangisnya semakin pecah setelah mendengar kata-kata dari Bara. Bara pun segera berlalu dan meninggalkan dengan laju motornya yang kian cepat. Saat ia mengendarai motor menuju rumah, ia merasakan getaran ponselnya di celana. Derdert, derdert. Ponsel Bara berdering. Tertera nama Kang Banu yang memanggilnya. Segera ia angkat. "Lagi di mana kamu, Bar? Cepat pulang. Hanif buang air kecil dan bersin. Semoga segera membaik ya," kata Kang Banu dalam panggilan teleponnya. "Alhamdulillah ya Allah. Aku segera pulang sekarang, Kang." Mendengar Hanif telah menunaikan hajatnya, ada rasa bahagia dan lega yang membuncah di hatinya, berharap kakaknya itu akan sembuh. Dan kisah ini pun selesai, tamat. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, ada sebuah epilognya nih. Cuman 5 menit doang kok, disimak ya. Budak bawang, jangan malas-malas loh. Kamu harus gantiin akang untuk bisa menjadi anak yang baik dan dibanggakan untuk keluarga. Jangan mengecewakan seperti akang. Jangan lupa selalu ibadah, Bara,
Dan apa kamu gak mau mendapatkan cinta Muti? Bukankah di handphonemu banyak fotonya? Berarti kamu suka dia kan? Hanif berkata dengan nada bercanda. Badannya tampak berisi dan kulitnya tampak kembali seperti semula, sawo matang. Senyum yang terpancar begitu tulus dan bahagia. Bara sangat bahagia melihatnya sekarang. Di sisi lain, Bara membuka matanya. Ia bermimpi kembali tentang almarhum Hanif, kakaknya yang telah meninggal 1 minggu lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Hanif sudah buang hajat dan bersin, Hanif sempat sadar dan bisa berbicara lirih pada keluarganya. Ia pamit meminta maaf pada seluruh keluarga. Kemudian ia kembali tak sadarkan diri hingga keesokan harinya. Dalam popok dewasa yang dipakaikan untuknya, Hanif buang air besar. Harapan keluarga akan kesembuhan Hanif kian besar. Akan tetapi, justru yang terjadi sebaliknya. Pada pukul 19.30, Hanif menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi, ia telah berpulang, meninggalkan duka teramat dalam bagi seluruh keluarga. Bara begitu terkejut dan terpuruk. Tapi ia tahu bahwa saat ini adalah doa-doa dalam setiap sholatnya yang akan melapangkan dan memberi cahaya bagi kubur Hanif. Bara pun bertekad akan kembali ke kota dan mencari pekerjaan baru. Di lain waktu, sudah 1 tahun sejak kepergian Hanif. Bara selalu pulang setiap bulan untuk menengok makam Hanif. Ia tak lupa semenit pun untuk mengirim doa untuk sang kakak. Kini ia pun bekerja di pabrik tekstil lain yang cukup jauh dari pabrik lama tempatnya bekerja dulu. Lokasinya masih sekitar kota Bandung. Juga dengan teman-temannya, Andri dan Fadil pun tetap ia bersahabat baik. Istri Andri, Vina, juga sudah melahirkan anak laki-laki yang kini sudah berusia 10 bulan. Fadil dan dirinya tetap dengan status jomblonya. Kini mereka bertiga lebih aktif dengan kajian agama di sebuah pesantren dan yayasan tempat teman Fadil memberikan tausiah agama. Bara berkomitmen ingin menjadi pemuda yang taat agama dan tak melakukan hal bodoh lagi pada jalan kesyirikan. Untuk masalah jodoh, ia memang tak ambil pusing. Meski tawaran untuk berkomitmen dan ta'aruf itu ada, tapi sebagian hatinya merasa tak siap. Sesungguhnya ia penasaran dengan keberadaan Muti. Pernah sekali ia memberanikan diri ke rumah Muti, tapi keluarga Muti bilang bahwa Muti pindah ke Surabaya. Ia tak pernah bertemu lagi dengan Muti. Ingin sekali ia bertemu dengannya, berbicara banyak hal pada gadis yang sudah disakitinya. Melihat Bara yang melamun, Fadil menepuk pundaknya. "Bar, ngelamunin siapa?" tanya Fadil. Saat ini mereka sedang berkumpul di rumah Andri dalam acara pengajian. Kini rumah Andri sering dipakai untuk tempat pengajian bersama. Tak hanya sekedar tempat nongkrong, terlebih lagi menonton adegan dewasa. Udah pada insaf, bisa bahaya bila belum punya pasangan. Bara pun tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. "Bara, coba lihat cewek pakai jilbab mocha itu, manis deh Bar," goda Fadil terhadap Bara. "Ah, ente Fat, nggak berubah, masih aja ente suka lirik-lirik cewek. Awasin mata ente," cibir Bara. Lihat dulu gerah siapa itu jilbab mocha, bakal pangling ente." "Kalau nggak mau buat aku aja weh," saut Fadil. Bara pun menoleh dan memperhatikan sekitar, mencari sosok gadis jilbab mocha yang dikatakan oleh Fadil cewek manis. Tepat saat ia menemukan sosok berjilbab mocha itu, gadis itu juga tertangkap sedang menatap Bara dengan terkejut. Tapi sedetik kemudian gadis itu mengalihkan pandangannya. Entah mengapa Bara merasa kecewa karenanya. Bara hanya bisa menggumamkan nama gadis itu, Muti. Saat menyebutkan nama gadis yang pernah ia bilang begitu dibencinya, namun entah mengapa berubah sejak saat semuanya terbongkar. Kini jantungnya berdegup kencang. Mungkin tak disadari olehnya bahwa ia merindukan gadis berjilbab mocha itu. Dan selesai. Alhamdulillah tamat ya. Terima kasih banget untuk teman-teman yang ngikutin cerita ini sampai selesai. Saya pamit. Terima kasih untuk SID_Sabta. Terima kasih untuk teman-teman ya. Sekali lagi, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.